Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Selamat menikmati hari baru. Hari di mana Tuhan berkati kita semua. Dan untuk menjalani hari ini kita percaya bahwa ada hati yang gembira dan senang, yang kiranya di dalamnya akan bertumbuh buah-buah iman untuk percaya hari ini kita semua dan keluarga kita akan diberkati. Maka berkat itu akan kita terima di dalam firman Tuhan, yang tentu kita bermohon Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita untuk dipakainya menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada kehidupan yang berbahagia ketika kami mengenal Engkau Tuhan. Bapa pengasih penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Hari ini kami meyakini kami semua diberkati, menikmati hari-hari Tuhan Allah tolong dan jaga keluarga kami. Maka kami percaya Bapa, hanya dengan firman-Mu kami akan diubahkan. Hanya dengan firman-Mu kami akan dikuatkan. Sehingga kami tidak akan pernah takut terhadap apapun yang ada di depan kami, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Tetapi kami bermohon Tuhan, Engkau melayakkan kami semua untuk datang kepadamu, karena kami sadar, terkadang kami seringkali membanggakan diri kami, seringkali kami sulit melepaskan keakuan diri kami. Maka kasihani kami dan ampuni kami umat-Mu yang berdosa ini. Layakkan kami untuk datang kepadamu. Ini doa kami Bapa, yang kami persembahkan hanya di dalam Engkau, sumber kekuatan, keselamatan bagi kami sebagai umat yang percaya. Amin. Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024, kita akan diberkati dalam firman Tuhan melalui kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian bacaan firman Tuhan ini mengangkat tema bijak untuk menerima ajakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perilaku yang menyukai atau tidak menyukai seseorang selalu nampak dalam tindakan yang menopang, mendukung dan memberi semangat. Dalam tindakan yang tidak menyukai tergambar melalui ujaran-ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan mempengaruhi serta mengajak orang lain ikut serta bersepakat. Nah, untuk melengsarkan seseorang dari jabatan atau kedudukan yang sedang diembannya. Absalom dalam pembacaan Alkitab kita hari ini terlihat sangat berambisi untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan sebagai seorang raja. Sehingga berbagai upaya dilakukannya. Antara lain ia merekrut, mengumpulkan orang-orang untuk ikut bersamanya. Walaupun mereka tidak tahu menahu maksud ajakan dari Absalom. Nah, saudara, keikutsertaan 200 orang dari Yerusalem atas undangan Absalom menunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya merasa segan dan hormat kepada Absalom sebagai putra raja. Mereka tidak merasa curiga terhadap maksud undangan itu, menunjukkan juga bahwa mereka tidak pekah dan bijak mempertimbangkan maksud ajakan dari Absalom. Dan saudara yang diberkati Tuhan, dalam proses kampanye sekarang ini kita dituntut untuk dengan firman Tuhan harus pekah dan bijaksana menerima dan menyikapi setiap undangan dan ajakan dari orang-orang atau sekelompok orang yang akan melibatkan kita dalam proses kampanye. Bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budinya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang adalah wajib pilih dan yang akan dipilih, kita seharusnya pekah dan berpikir dengan bijak, terutama ketika mendengar dan menanggapi berbagai materi kampanye, agar kita tidak mudah diajak atau dibujuk dan terlibat melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun tak dapat dipungkiri ada orang-orang tertentu dengan sikap dan ambisinya dapat mengajak orang untuk berkonspirasi atau bersepakat gelap. Maka hendaklah kita waspada, peka menyikapi setiap peristiwa politik yang berlangsung. Marilah kita tetap menopang pesta demokrasi,
pemilu ini dengan benar dan arif agar berlangsung secara adil dan sukses, memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mencintai rakyatnya tentunya. Dan kita percaya bahwa ketika segala sesuatu kita jalani bersama dengan Tuhan, ketika kita minta di dalam Tuhan, bijak untuk memilih orang-orang yang betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita akan menerima kebaikan Tuhan, menghasilkan satu kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Selamat menikmati hari ini bagi kita semua, dan semoga firman ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya kami sebagai bagian dari masyarakat yang baik. Kami akan terlibat langsung dalam pesta demokrasi ketika kami akan memilih, tetapi juga kami akan dipilih sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu kami mengimani akan kehadiran Tuhan yang kiranya akan menolong kami untuk secara bijak melihat, menyaksikan mana pemimpin yang betul-betul mau membangun kehidupan rakyatnya, yang tentu bukan hanya sekedar menjadi pemimpin, tetapi bagaimana keteladanan hidup yang dapat dipatrikan dalam sikap dan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Maka kami pun yang akan mengambil bagian untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara yang baik, biarlah kami melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya membangun untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menolong mereka yang sementara melewati satu proses untuk menyatakan diri sebagai calon-calon pemimpin. Kami bermohon Tuhan, biarlah hati mereka dipenuhi dengan hati yang mau melayani, hati yang penuh dengan keikhlasan untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang ada, sehingga di dalam hal apapun yang diperjuangkan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya hari ini membawa berkat bagi kami semua, ketika juga di dalamnya kepemimpinan itu juga dimulai dari keluarga di mana kami tinggal dan berada. Situasi yang penuh dengan demokrasi, menghadirkan satu kebersamaan di tengah-tengah kepelbagaian yang ada, menyatukan tekad iman kami untuk membangun persekutuan keluarga Kristen yang mau berjalan bersama-sama di dalam takut akan Tuhan. Biarlah suami, istri, anak-anak akan tetap hidup di dalam pengenalan akan Kristus dan menghadirkan suasana shalom, menghadirkan suasana yang mendatangkan damai sejahtera, sehingga Tuhan Allah tetap tinggal, menetap, memberkati kami dan seisi keluarga kami. Ya Tuhan, di hari ini kami akan melaksanakan berbagai aktivitas, tugas dan pekerjaan kami, hendak melaksanakan pelayanan kami. Tuhan bermohon Engkau menganugerahkan kami semua berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga kami tidak akan pernah takut akan hari esok, karena hari esok bersama dengan Tuhan bagi kami adalah di mana Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap memberkati kami semua. Terima kasih, biarlah kehidupan kami diberkati, keluarga kami juga diberkati, pekerjaan kami diberkati, hamba-hambamu yang memberi diri untuk memberitakan firman Tuhan, tetap Tuhan berkati. Tuhan tolong kami semua, persekutuan jemaat Allah yang rindu untuk terus-menerus hidup dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melayani Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbahagia dan bersyukur Tuhan menyempurnakan segala ungkapan syukur mereka. Maka inilah harapan-harapan kami Bapa. Biarlah tangan kasih Tuhan yang kuat dan ajaib tetap menolong kami dan memberkati kami yang adalah bagian dari persekutuan orang-orang percaya, termasuk sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa yang tetap Tuhan pakai untuk memberitakan, mewartakan firman kebenaran Tuhan. Ini doa kami bersyukur dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan. Ada kekuatan doa, spirit yang baru yang kita terima dalam Tuhan. Dan biar hari ini kita mengatakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dan memberkati seisi keluarga kami. Tuhan tolong kita semua dan firman ini menjadi berkat, shalom dan damai di hati.